tindakan yang dapat dilakukan. Tadi kita sudah sempat bahas sedikit, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi dok, pengobatan apa yang bisa dilakukan untuk tumor atau kanker dari kelenjar liur ini dok. Ya. Terima kasih Dr. Jeremy. Boleh ditampilkan lagi slide-nya bahwa pengobatan yang utama adalah pembedahan, ya, namanya parotidektomi atau kalau di submandibular kita bilang sialodenektomi, ya, atau di kelenjar liur minor tergantung ininya, tergantung lokasinya, ya. Jadi memang jenis tumor ini paling ampuh jika dilakukan pembedahan dan itu ada treatment utama. Seandainya dia ganas, ya, maka kita lakukan terapi tambahan melalui terapi, ya, namanya radioterapi acuan atau radiasi acuan. Nah, di sini ternyata kemoterapi tidak direkomendasikan karena sel-selnya tidak sensitif terhadap kemo, ya. Tapi ada jenis sel, misalnya karsinoma squamosa dari parotis, mungkin ini masih bisa berespon terhadap tapi jenis sel-sel yang lain hampir tidak ada responnya terhadap kemoterapi. Nah, tapi ada yang terbaru adalah target terapi, tapi ini masih dalam penelitian. Ya, yuk slide. Ya, ya. Yang jadi masalah sebenarnya dalam operasi kelenjar liur terutama parotis adalah bagaimana kita memisahkan saraf wajah, ya. Jadi gambarannya ini seperti apple, ya, dengan fork, ya. Nah, lihat ada buah apel ditusukkan dengan garpu. Nah, kita harus bisa membuang apelnya tanpa melukai sarafnya. Nah, jadi itu hal yang sulit. Kalau tumor-tumor yang kecil, mungkin itu bisa diatasi, tentunya dengan keahlian dokter bedah, ya. Tapi kalau seandainya tumor-tumornya sudah besar, terpaksa kita harus mengorbankan saraf-saraf tersebut, sehingga membuat pasca operasi pasien mempunyai wajah yang asimetris, ya. Matanya bisa terjadi keratitis karena sulit nutup, ya. Bibirnya bisa turun ke bawah, ya. Pokoknya ini membuat hal yang jelek lah, ya, dari estetik pasien. Ya, kita lihat ada nervus facialis bercabang-cabang, ya. Cabangnya ada 5, situ ada cabang temporal, cabang zygomaticus, cabang temporofacial, ada bukal, ada marginal mandibula. Nah, yang marginal mandibula ini dia sering terganggu pada operasi submandibula, ya. Nah, sedangkan kalau yang parotis hampir semuanya itu terganggu. Oke, slide lagi. Nah, ada kalanya kalau pada ada kanker-kanker yang sudah advance sekali, ya, kita lakukan rekonstruksi, ya. Nah, setelah rekonstruksi jelas dilakukan radiasi. Di sini bisa kita lihat suatu gambar operasi pasien kurang lebih usianya 65 tahun. Post op bisa kita lihat adalah matanya otot-otot wajah sisi kirinya ini kan kehilangan inervasi dari saraf facialis. Ya, kerut-kerut di dahinya, matanya sulit nutup, ya. Kemudian sudut bibirnya turun, ya, yang gambar yang sebelah kanan, ya. Nah, jadi tapi ini memberikan gambaran yang bagus bagi pasien karena kankernya hilang dan wajahnya bisa ditutup atau kembali seperti sedia kala, walaupun dengan mengorbankan saraf facialis. Yuk, slide. Ya, ini sedikit saya tampilkan gambar operasi parotis, ya, di mana setelah kita mengekspos kulit, ya, muskulus platysma, kemudian terlihat suatu tumor parotis, kemudian ini kita mencari dulu trunkus atau saraf utama dari nervus facialis. Dan ini sulit, itu dulu yang kita lakukan sebelum kita membebaskan tumor.
Karena apa? Karena kalau itu sudah kita dapat duluan, nah operasinya akan lebih mudah. Nah, itu yang putih-putih adalah cabang utama dari nervus facialis, ya. Jadi setelah itu ketemu, baru kita bebaskan. Nah, itu insya Allah cabang utama dan cabang-cabang lain bisa selamat. Ya, slide. Mungkin itu dulu, Dr. Jeremy yang statement. Berarti untuk pengobatan itu sendiri dok, dari tumor, kanker, kelenjar air liur ini yang paling sulit itu pembedahannya dok ya. Pembedahan dari kelenjar parotis, salah satunya parotidektomi, itu bisa dilanjutkan dengan radiasi atau radioterapi adjuvan. Untuk kemoterapi dan terapi target itu masih dalam trial ya dok berarti ya. Dan untuk teknik pembedahan itu sendiri dapat menyebabkan banyak komplikasi dari nervus facialis. Oke dok, kita sudah bahas mulai dari cara mendeteksi dini, cara pengobatannya, kelainan-kelainan pada air liur itu sendiri. Mungkin dari Dr. Bob ada yang mungkin ingin disampaikan kepada audiens dan peserta mengenai deteksi dini dari kelenjar liur atau kelenjar parotis dan kelenjar liur lainnya. Silakan ya. Terima kasih Dr. Jeremy. Ya, ini sedikit saya tambahkan mengenai operasi tadi. Ya, waktu saya belajar di luar, mereka tuh punya alat namanya nerve intraoperative monitoring. Ya, jadi kalau pisau kita sudah mendekat-dekat saraf, ini ngasih apa namanya sinyal notifikasi hati-hati itu ada saraf. Ya, nah saya sih mencoba agar kita bisa mempunyai alat itu di Rumah Sakit Darmais, ya semoga didengar juga sama Dirut ya, sehingga pasien-pasien kita yang akan operasi yang mengenai saraf bisa terbantu ya, tidak cedera sarafnya. Ya, sehingga boleh ininya. Ya, dari semua yang saya sampaikan tadi, ini saya rangkumkan saja, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Ya, ini yang pertama adalah jika ada benjolan yang tidak nyeri di sekitar telinga atau di bawah rahang, pikirkan bahwa kelainan itu pembesaran kelenjar liur, ya, atau tumor kelenjar liur yang di dekat telinga namanya parotis, yang di bawah rahang sumpan liur. Ya, kemudian jika benjolan tersebut sudah lama, ya nggak hilang-hilang, ya 1 tahun ke atas, ya 1 tahun itu jangan nunggu 1 tahun sebenarnya ya, 6 bulan aja sudah cukup lah. Anda harus periksa ke dokter ahli ya. Dalam ini terus terang dokter bedah onkologi karena kasusnya sulit. Ya, kasusnya khusus dan sulit, ya. Nah, jadi kalau misalnya udah masuk ke tumor, udah masuk ke kanker, dia kasusnya sulit. Nah, tapi jangan takut, karena dengan deteksi dini, dengan diagnosis dan penatasan yang lebih awal, maka tumor atau kanker ini dapat disembuhkan, ya. Dan angka kesembuhannya tinggi dan prognosisnya juga baik, asal dilakukan dalam keadaan. Ya, selain ya, jadi untuk para pasien jangan takut, ya segera jika ada kelainan tersebut boleh datang ke Darmais, ya boleh datang ke poli-poli yang ada di Darmais. Nah, saya mewakili instalasi deteksi dini menawarkan jika ingin datang ke deteksi dini dipersilakan. Ya, jadi kalian tidak sendiri, ya kami ada untuk membantu penyakit atau keluhan pasien-pasien. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini ya. Boleh deh sekalian aja ya. Ini ada gambaran sedikit pasien-pasien yang dilakukan operasi. Ya, ini pasien usia 30 tahun. Ini hari pertama operasi ya. Kita lihat wajahnya bagaimana yang sisi kiri. Nah, ini gambaran adanya gangguan sementara post-op di pertama. Ya, karena sebersih, sehati-hati kita operasi tetap
pasti ada gangguan saraf tersebut. Dan ini gangguannya sangat kecil, ya, karena pasien masih bisa menutup wajah, menutup mata, dan begitu jelas terlihat jika dia melakukan gerakan yang maksimal. Ya, jadi kalau gerakan minimal masih simetris. Ya, boleh dilihat yang pasien yang lain yang habis operasi 1 bulan. Ya, bisa dilihat ya perbedaannya, ya, tapi ini masih acceptable. Ya, jadi nanti dalam perkembangannya mungkin sebulan ke depan dia sudah bisa menyamakan, ya. Jadi tutup mata bisa, bibirnya juga nggak gitu terlihat, memang agak terlambat, ya, agak terlambat dibandingkan sisi yang sehat. Ya, tapi dengan latihan terus-menerus, hal ini nanti bisa akan kembali sempurna. Ya, ini yang 3 tahun boleh yang terakhir. Ya, bisa kita lihat pada ibu ini bahwa kiri kanan sudah simetris. Ya, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan pada operasi parestesi ini akan terjadi kerusakan di wajah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, Dr. Bob, terima kasih atas penjelasannya dan take home message-nya, di mana yang paling penting bagi untuk para peserta webinar kali ini tidak usah takut untuk memeriksakan dirinya bila terdapat benjolan di depan telinga yang sudah lama atau menahun. Segera periksakan diri Anda ke dokter-dokter ahli, dokter ahli bedah, dan juga di Rumah Sakit Negara Darmas kami sendiri ada poli-poli untuk keluhan-keluhan seperti benjolan di depan telinga ini. Salah satunya bisa ke poliklinik deteksi dini kanker Darmais. Ini bisa dilihat, di sini ada informasinya, ada nomor telepon, WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya. Bisa di-follow atau dihubungi secara langsung, dan bisa datang langsung ke Poli Deteksi Dini Darmais. Jadi tidak usah takut, check yourself only at 3D Deteksi Dini Darmais.